Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi untuk Bu Rosa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai marketing plan produk dari Cimory Yogurt. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tazkiyatur Rohma dengan NIM 1011910083 dan ada rekan saya. Saya Ahmad Lutfi Kurniawan dengan NIM 1011910002. Kemudian saya Dea Riviani dengan NIM 1011910022. Dan saya Muhammad Rifki Aliksan, NIM 1011910059. Baik, yang pertama yaitu mengenai penjelasan dari marketing plan. Apa sih marketing plan itu? Marketing plan adalah bentuk dari proses manajemen yang mengarah pada strategi pemasaran, di mana tujuan utamanya yaitu untuk mencapai tujuan dari pemasaran, sehingga marketing plan dilakukan pada serangkaian proses yang sistematis dan melalui koordinasi untuk mendapatkan keputusan rencana pemasaran. Jadi, rencana pemasaran ini mencangkup strategi pemasaran secara keseluruhan, dan marketing plan ini menjadi bagian yang penting untuk mendapatkan konsumen yang banyak. Kemudian ada 8 langkah dalam membuat sebuah marketing plan, yaitu yang pertama dengan menentukan visi dan misi, yang kedua menentukan target pasar, yang ketiga membuat strategi konten, yang keempat mengenali siapa kompetitor Anda, yang kelima menentukan key perform indikator, yang keenam menentukan anggaran marketing, yang ketujuh menentukan apa yang tidak perlu dikerjakan atau bisa membuat sebagai job desk, dan yang kedelapan menggunakan marketing tools. Next. Selanjutnya yaitu mengenai produk dari Cimory Yogurt. Jadi Cimory Yogurt ini adalah susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri baik yang dapat melawan bakteri jahat. Cimory Yogurt ini merupakan minuman siap saji dalam kemasan botol yang diolah dari susu segar. Yogurt ini terbuat dari 100% susu sapi segar dan minuman hadir dengan berbagai macam rasa. Dan rasanya pun enak dan juga segar. Selain rasanya yang enak, untuk dikonsumsi, Cimory Yogurt ini juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan juga bisa untuk membantu memperkuat imunitas tubuh. Next. Oke, baik. Selanjutnya yaitu adapun visi dan misi dari produk Cimory Yogurt. Langkah pertama dalam menulis rencana pemasaran adalah menentukan misi yang ingin dicapai. Dengan sebuah visi dan misi yang spesifik, diharapkan strategi pemasarannya itu nanti bisa lebih terarah. Produk Cimory Yogurt ini ingin menunjukkan tujuan bisnisnya dengan menyusun visi dan misi secara rinci seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu visi. Menjadi industri susu berprotein yang berkualitas di Indonesia baik dari segi mutu higienis dan sumber daya manusia. Nah, untuk mendukung visi tersebut, adapun misi dari produk Cimory Yogurt yang pertama menghasilkan produk susu yang berkualitas dan juga memberikan solusi untuk memenuhi nutrisi anak dengan program Miss Cimory. Nah, sebelumnya apa sih Miss Cimory itu? Cimory adalah salah satu bentuk kepedulian Cimory terhadap wanita Indonesia dan ingin membuat mereka menjadi lebih produktif, bahkan bisa membantu keuangan keluarganya. Program Miss Cimory ini mengusung 3 misi besar. Yang pertama yaitu memberikan nutrisi terbaik untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, membantu perempuan Indonesia untuk menjadi wanita mandiri dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Melalui program ini, Cimory memberikan apresiasi kepada perempuan tangguh yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi sebagai Miss Cimory Indonesia. Dan yang terakhir yaitu mendukung program pemerintah menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan juga kuat. Melihat ke belakang tentang Cimory sendiri, Cimory hadir berawal dari sebuah misi sosial, yaitu di mana pemilik perusahaan ini ingin membantu kesulitan para peternak sapi dalam menjual susu sapi mereka. Dari kepedulian inilah Cimory pertama kali menciptakan produk olahan susu seperti yogurt yang memungkinkan Cimory membeli susu sapi segar bahkan 10% lebih tinggi dari harga pasaran. Inilah bukti bahwa Cimory lahir dari rasa peduli yang kuat akan masyarakat sekitarnya. Next.
Selanjutnya yaitu mengenai target pasar. Dalam menentukan target pasar, yaitu penting dilakukan agar kita bisa menerapkan strategi pemasaran yang efektif. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti sekarang ini, dengan adanya target pasar, kita akan lebih fokus dalam memasarkan sebuah produk dan mengembangkan sebuah usaha. Berikut target pasar dari produk Cimory Yogurt terdiri dari 3 faktor. Yang pertama yaitu geografis, demografis, dan juga psikografis. Yang pertama melalui target geografis yaitu seluruh wilayah negara Indonesia. Yang kedua target demografis. Yang pertama anak usia 3 tahun ke atas, anak kecil, anak muda, orang dewasa, dan juga orang tua, perempuan dan laki-laki, pelajar, mahasiswa, karyawan, pengusaha, ibu rumah tangga, dan juga berbagai jenis pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir yaitu untuk kalangan menengah ke atas dan juga kalangan menengah ke bawah. Karena Cimory Yogurt yang dijual ini dengan harga yang terjangkau yaitu sekitar Rp5.000. Dan yang terakhir yaitu target psikografis. Yang pertama cocok untuk orang yang menerapkan pola hidup sehat, anak muda yang aktif dan produktif, orang yang tidak mau ribet dan butuh minuman yang praktis dan higienis, untuk orang yang pecinta yogurt, dan cocok untuk orang yang suka minuman dingin, segar, dan memiliki aneka rasa. Dan yang terakhir yaitu untuk keluarga, karena sadar akan pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan manfaat kesehatan berupa nutrisi bagi keluarga. Next. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen target pasar. Perilaku konsumen adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk, jasa, atau ide yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Perusahaan juga harus mempunyai strategi pemasaran yang mampu mempengaruhi konsumen yang menjadi target marketnya. Konsumen memiliki karakter dan perilaku yang berbeda, tapi dikenali dengan pengelompokan pasar berdasarkan ciri tertentu. Target pasar akan membantu kita untuk membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Kita terlebih dahulu menentukan segmen target pasar, baik dari sisi geografi, demografi, maupun ekonomi. Setelah target pasar kita terpasang, konsumen akan tertarik dengan strategi marketing kita, kemudian konsumen akan memutuskan untuk membeli produk Cimory Yogurt yang kita tawarkan ke mereka. Keputusan pembelian para perilaku konsumen ada dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor harga dan merek pun termasuk dalam konsumen untuk memutuskan pembelian pada produk Cimory Yogurt ini. Pada produk Cimory Yogurt ini, motivasi mengkonsumsinya adalah manfaat mengenai kesehatan pencernaan. Kemudian atribut yang menjadi prioritas pertimbangan dalam pembelian adalah rasa asam yogurt dan harga, penetapan harga yang terjangkau bagi konsumen, dan melakukan promosi penjualan dapat meningkatkan minat pembelian konsumen. Produk Cimory memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan target pasar yang sudah ditentukan dengan baik dan spesifik, sehingga konsumen bisa puas terhadap pembelian produk kami. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai strategi konten. Strategi konten sendiri adalah bagian dari strategi bisnis yang bisa dimasukkan dalam marketing plan. Nah, strategi konten ini dibuat agar konten bisnis yang disajikan ke calon pelanggan tidak hanya berkualitas, tetapi juga tepat sasaran. Berikut strategi konten kami yaitu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu awareness dengan channel website, kemudian jenis kontennya berupa blog, dan judul kontennya yaitu Sehat Itu Enak bersama Cimory, dan Cimory Yogurt minuman sehat, bernutrisi, dan bergizi, dengan jumlah upload sebanyak 2 kali dalam seminggu. Kemudian tahap yang kedua yaitu consideration, dengan channel berupa Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, maupun televisi. Jenis kontennya berupa video, iklan, dan juga foto. Nah, untuk judul kontennya sendiri yaitu tips memulai gaya hidup sehat dengan Cimory Yogurt dan minuman sehat, bernutrisi, dan bergizi, tapi harganya terjangkau. Pilih Cimory Yogurt saja dengan jumlah upload sebanyak 3-7 kali dalam seminggu. Dan tahap yang terakhir yaitu decision atau keputusan dengan channel berupa Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, maupun Twitter.
dan jenis kontennya berupa video endorse atau review produk oleh influencer, kemudian poster promo, diskon, dan juga membership. Dengan judul konten berupa testimoni customer tercinta terhadap produk Cimory Yogurt dan juga Cimory Yogurt minuman sehat yang selalu ada setiap saat. Dan dengan jumlah upload sebanyak 3-7 kali dalam seminggu. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kompetitor. Nah, dalam berbisnis apapun itu atau industri, pasti ada yang namanya sebuah kompetitor. Nah, persaingan bisnis ini merupakan hal yang wajar dan sudah berlaku bagi semua perusahaan. Berikut kompetitor kami yaitu ada Heaven Blues Yogurt dengan kelebihan memiliki rasa yang sedikit lebih manis, kemudian meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, distribusi sudah menyebar ke seluruh negara dan juga tersedia di seluruh market. Dengan kekurangan yaitu varian rasanya sedikit, harganya kurang terjangkau dan juga menggunakan kemasan sekali pakai. Dan channel yang dipakai yaitu televisi dan radio, majalah dan koran, website dan juga media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Yang kedua, kompetitor kami yaitu Yakult dengan kelebihan harga lebih murah dan terjangkau, mudah dibawa kemana saja dan praktis, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyehatkan usus, distribusi sudah menyebar luas di Indonesia dan luar negeri dan juga tersedia di seluruh market. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu varian rasanya hanya sedikit, peluang terjadinya alergi, kemasan masih menggunakan kemasan sekali pakai, dan juga ukuran botolnya terlalu kecil, dengan channel berupa televisi dan radio, majalah dan koran, website, media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan juga Kaskus, dan channelnya sendiri berupa Yakult Lady. Kemudian yang terakhir kompetitor kami yaitu Grandfood Yogurt, dengan kelebihan yaitu varian rasanya beragam, harga terjangkau, mudah dibawa kemana saja dan juga praktis, memiliki rasa asam, manis yang pas dan juga seimbang, dan didistribusikan ke seluruh daerah, luar dan juga dalam negeri, dan tersedia di seluruh market. Dan kekurangannya yaitu kemasannya hanya bisa digunakan untuk sekali saja. Dan channel yang dipakai berupa televisi, website, media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook. Next. Baik, selanjutnya ada Key Performance Indicator. Nah, semua strategi marketing yang dibuat tentu harus diukur keberhasilannya. Cara mengukurnya yaitu dengan menentukan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, KPI itu indikator kinerja adalah metrik yang dapat mengukur berbagai elemen dari kampanye marketing seperti trafik organik website, trafik media sosial, jumlah produk yang terjual, dan lain sebagainya. Metrik ini yang membantu untuk membangun tujuan jangka pendek. Nah, berikut ada Key Performance Indicator tim marketing pada bulan Juli tahun 2021. Yang pertama ada sasaran strategis dengan pelanggan baru, target 5.000 orang dan pencapaian 4.200 orang, dan hasil yang tercapai yaitu 92%. Kemudian ada sasaran strategis distributor baru dengan target 3.500 distributor, pencapaiannya 3.500 distributor dengan hasil tercapai yaitu 100%. Kemudian ada produk yang terjual dengan target 8.000 item, pencapaian 7.000 item dengan hasil tercapai 90%. Kemudian ada trafik organik website dengan target 1.000 trafik dan pencapaian 1.000 trafik dengan hasil yang tercapai yaitu 100%. Kemudian sasaran strategis yang terakhir yaitu follower sosial media dengan target 5.000 akun dan pencapaian 350 akun dengan hasil tercapai 85%. Kemudian ada anggaran marketing. Anggaran untuk marketing sudah tentu merupakan bagian yang penting dalam operasional suatu perusahaan. Karena setiap pemasaran membutuhkan biaya, maka penting bagi Anda untuk membuat anggaran marketing. Nah, berikut
adalah anggaran marketing dari Cimory Yogurt. Yang pertama ada daftar pengeluaran Dairy Educational Tour dengan bagian marketing yang penanggung jawabnya yaitu ada Dea dan juga saya Taskia dengan anggaran 25 juta rupiah. Kemudian ada biaya kampanye marketing iklan meliputi televisi, endorse promosi dan lain-lain dengan bagian marketing yang ditanggungjawabkan oleh Lutfi dengan anggaran 40 juta rupiah. Kemudian ada daftar pengeluaran riset pemasaran yang penanggung jawabnya yaitu Lutfi dengan anggaran 3 juta rupiah dan website media sosial meliputi Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, TikTok, dan YouTube dengan bagian sosial media yang ditanggungjawabkan oleh saya dengan anggaran 10 juta rupiah. Kemudian ada daftar pengeluaran membuat logo dan kemasan merupakan bagian dari desain. Penanggung jawabnya yaitu Ihsan dengan anggaran 14 juta rupiah. Kemudian ada daftar pengeluaran biaya branding merupakan bagian dari marketing yang ditanggungjawabkan oleh Dea dengan anggaran 4 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya editor dan konten yang ditanggungjawabkan oleh Ihsan dengan anggaran 4 juta rupiah. Jadi total pengeluaran anggaran marketing kami yaitu sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Ini saya akan mempresentasikan tentang job desk atau apa yang tidak perlu dikerjakan oleh tim-tim kita agar mereka bisa fokus dengan tugas atau job desk mereka masing-masing. Yang pertama yaitu tim dari sosial media dengan tugas membuat konten dan promo dan diskon sesuai strategi konten yang kita punya. Yang kedua yaitu mengatur jadwal konten promosi dengan baik. Yang ketiga yaitu selalu memperhatikan dan menganalisa tren terbaru yang ada. Dan yang terakhir yaitu membangun komunikasi dengan konsumen dan memberikan feedback yang bagus dan ditanggung-jawabi oleh Lutfi. Dan untuk tim keuangan yaitu bertugas yang pertama mengatur keuangan perusahaan, yang kedua yaitu mencatat dan mengawasi skala arus keluar masuknya uang atau kas perusahaan. Dan penanggung jawabnya adalah Dea dan Taskia. Dan untuk tim operasional mereka mempunyai tugas yang pertama yaitu bertanggung jawab atau atas manajemen tenaga kerja dan produktivitas. Yang kedua yaitu melayani stakeholder atau customer dengan pelayanan semaksimal mungkin yang kita bisa dan ditanggung jawabi oleh Taskia dan Lutfi. Dan untuk tim marketing sendiri mereka mempunyai tugas yang pertama yaitu selalu memenuhi dan memahami kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu mengatur kerjasama antar sales. Dan yang ketiga yaitu mencari vendor atau klien yang bisa diajak kerjasama dan juga mencari event yang membutuhkan kita. Dan ditanggung jawabi oleh saya sendiri dan Dea. Dan yang terakhir yaitu tim konten website. Dengan tugas yang pertama yaitu menulis konten yang menarik dan berkualitas di blog. Dan yang kedua yaitu memastikan supaya website, gambar, serta tulisan dibuat selaras dan berhubungan. Dan yang terakhir yaitu membuat konten website sesuai target yang dituju. Dan ditanggung jawab oleh saya sendiri. Next. Dan ini adalah marketing tools dan cara kerjanya. Marketing tools adalah strategi pemasaran melewati aplikasi atau sosial media. Yang pertama yaitu Canva. Canva merupakan digunakan untuk membangun visual brand atau desain grafis untuk kebutuhan marketing seperti mendesain tampilan brand, logo, font, poster, kartu nama, brosur, flyer, template untuk daftar menu dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu Google Ads, yaitu merupakan marketing tool yang digunakan untuk membuat campaign bisnis. Tool ini bisa membuatkan iklan atas bentuk display visual, teks, video, bahkan etalase untuk beberapa produk. Dan yang ketiga yaitu Trello, merupakan marketing tools untuk mengorganisir perencanaan. Fungsi Trello
Fungsi Trello tentu saja membantu tim untuk berkolaborasi bersama dalam melakukan pekerjaan mereka. Dengan Trello, Anda dapat mengatur, mengkoordinasi, dan melacak pekerjaan saat bergerak melalui alat kerja di antara tim kerja. Dan yang keempat yaitu Mailchimp, yaitu berfungsi membuat sebagai kampanye, mengirimkan ke pelanggan, dan kemudian melihat performanya. Dan yang kelima yaitu Google Analytics, yaitu mendapatkan informasi tentang traffic, penilaian performa, dan gambaran visitor atau menampilkan statistik pengunjung website. Yang keenam yaitu survei, yaitu sangat berguna untuk menentukan produk mana yang akan dibuat dan juga untuk meningkatkan atau mengupgrade barang yang sudah ada. Barang dalam konteks ini adalah produk atau layanan. Survei juga sangat bermanfaat jika ingin melakukan komparasi dengan kompetitor. Dan yang ketujuh yaitu sosial media atau media sosial adalah tool marketing di mana Anda bisa mengembangkan hubungan online interaktif dengan konsumen. Tujuannya bukan untuk mendapatkan data tentang mereka, namun lebih pada membangun kepercayaan. Blogging, posting, berbagai, dan membangun cuitan adalah beberapa tools pemasaran yang populer. Internet marketing dalam hal ini mengacu pada aktivitas pemasaran yang hanya terjadi secara online. Dan yang ke-8 yaitu social buzz, yaitu mencari influencer untuk diajak berkolaborasi dengan produk kita. Dan yang ke-9 yaitu Hootsuite, yaitu mengelola beberapa akun media sosial bersama tim. Dan yang terakhir yaitu Semrush, yaitu untuk menyusun strategi marketing berdasar performa kompetitor dan website sendiri. Terima kasih, akan saya kembalikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.